Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setiawati dari kelas 6C1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan membahas tentang desain disket penelitian. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian meliputi 4 poin, yaitu populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan yang keempat metode analisis data. Kita akan membahas definisi operasional. Apa sih definisi operasional? Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai cara. Di sini kita ada 4 macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Pertama, kita akan membahas skala interval. Apa sih skala interval? Skala interval atau nama lain Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Jadi, saat kita melakukan penelitian, orang pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang penelitian kita. Seperti contoh, sangat setuju, ragu-ragu. Nah, itu adalah jawaban dari skala Likert. Nah, dengan skala Likert, variabel yang dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban dan setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Seperti contoh, jawaban dari skala Likert atau yang kita kenal skala interval adalah sangat setuju, sangat positif, setuju, positif, ragu-ragu, negatif, tidak setuju, sangat negatif, sangat tidak setuju, dan selanjutnya ada selalu, sangat baik, sering, baik, kadang-kadang, tidak baik, tidak pernah, dan sangat tidak baik. Itu adalah beberapa contoh jawaban dari skala interval atau skala Likert. Skala Likert atau skala Likert itu biasanya memberikan skor atau poin dari yang terbesar sampai dengan terkecil, seperti skor 5 untuk sangat setuju, selalu, sangat positif, dan skor 4 itu biasanya dipakai oleh setuju, sering, atau positif. Yang ketiga, ragu-ragu, kadang-kadang, atau netral. Yang poin atau skor kedua digunakan untuk tidak setuju, hampir tidak pernah, atau negatif. Yang skor pertama itu sangat tidak setuju dan tidak pernah. Nah, di sini ada skala Guttman, skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas. Data yang didapat, interval atau rasio. Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat dari skor tertinggi 1 dan terendah 0. Selanjutnya ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Sebagai contoh, hitam putih. Selanjutnya ada cap big four sampai dengan cap non big four, pria, wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang memiliki makna ranting. Jawaban pertanyaannya bertingkat, seperti contoh juara. Yang terendah juara 4, juara 3, juara 2, dan juara 1. Juara pertama dia akan mendapatkan, untuk yang pemenang pertama akan mendapatkan juara pertama. Nah, itu adalah skala ordinal, skala yang memiliki makna ranting. Selanjutnya ada skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Nah, contohnya adalah ROA. ROA dengan rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi aset total. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik populasi, teknik samping. Populasi memiliki arti wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
tarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi, maksudnya sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri. Nah, teknik sampling ini, di sini kita akan mempelajari teknik sampling. Teknik sampling dan gimana sih cara mengambil teknik sampling? Di sini kita akan diajari atau mempelajarinya. Nah, teknik sampling sendiri memiliki teknik pengambilan sampel. Cara sistematis di teknik sampling itu dibagi menjadi dua, yaitu profitabilitas sampling dan non-profitabilitas sampling. Bisa dilihat di gambar yang saya tampilkan. Nah, yang profitability sampling itu terdiri dari 4 sampling simple random sampling, yang kedua profitable staggered random sampling, yang ketiga dispersed staggered random sampling, yang keempat area atau cluster sampling menurut daerah. Nah, ada yang selanjutnya ada non profitable sampling, itu ada 6, yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purpose sampling, sampling jenuh, dan snowbird sampling. Kita akan membahas tentang sampling adalah sampel sederhana. Mengapa disebut sampel sederhana? Karena pengambilan sampel dianggap populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Selanjutnya ada proportional staggered random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara profesional. Contohnya seperti suatu organisasi mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, dan maka populasi pegawai itu strata. Contohnya seperti S3 di bagian apa, S2 di bagian apa, S1 di bagian apa, itu ada sendiri tempatnya. Selanjutnya ada disproportional staggered random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetap kurang profesional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 unsur lulusan S3 dan 4 orang S2 diambil semuanya sebagai sampel, karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang selanjutnya ada cluster sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan apabila objek yang akan diteliti itu sumber datanya sangat luas. Misalnya, kita akan meneliti suatu negara, kota, kabupaten, maka teknik yang digunakan adalah teknik cluster sampling. Selanjutnya, kita akan membahas tentang non-profitability sampling. Apa sih itu non-profitability sampling? Non-profitability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan menjadi sampel. Nah, yang kita bahas tadi di awal, teknik non-profitability sampling ini ada 6 jenis. Yang pertama kita akan membahas tentang sampling sistematis. Apa sih sampling sistematis? Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua orang itu diberi nomor urut dari nomor 1 sampai nomor 100. Nanti kita akan memilih nih, nomor mana yang akan diambil, ganjil, genap, atau kelipatan dari angka. Nah, di situ kita akan bisa mengambil. Maka yang diambil sebagai sampel adalah
kelipatan atau angka yang kita sebut tadi, entah ganjil, genap, kelipatan 3, 5, dan seterusnya. Selanjutnya ada sampling kuota. Apa sih sampling kuota? Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, kita akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota penelitian berjumlah 5 orang, maka setiap orang anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 11 sebanyak 20 orang. Jadi kayak sampel kuota ini kayak apa ya? Teknik ini menahan sampel dari populasi yang punya ciri. Jadi sampel kuota ini dia mencari ciri-ciri yang peneliti inginkan gitu. Terus yang selanjutnya ada sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebutuhan ditemu itu cocok sebagai sumber data. Kayak misalnya kita lagi meneliti di daerah A. Nah, saat kita meneliti ada orang nih yang lewat. Nah, bisa jadi orang itu kita jadikan sampel. Kan di sini artinya sampel aksidental ada teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Itu kalau menurut saya. Jika ada salahnya, kita belajar bareng-bareng. Terus selanjutnya ada sampling purposive. Apa sih itu sampling purposive? Teknik ini penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai. Maka sampel yang dipilih adalah seorang yang ahli dalam kepegawaian saja. Jadi teknik sampling purposive ini kalau menurut saya, apa yang akan kita teliti yaitu yang akan kita jadikan sampel. Kan kalau yang di bacaan yang di PPT ini kita akan mencari sampel dari pendisiplinan pegawai. Jadi kita akan mencari pegawai yang ahli dalam bidang kepegawaian itu saja. Nah, selanjutnya ada sampling jenuh. Apa sih sampling jenuh itu? Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi kayak sampel jenuh ini seperti kayak sensus penduduk itu bisa masuk ya. Artinya semua orang populasi digunakan sebagai sampel. Jadi semua orang itu bisa jadi populasi. Semua orang populasi digunakan sebagai sampel. Jadi semua orang akan dijadikan sampel dalam teknik sampel jenuh ini. Selanjutnya ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampling yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, maka lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purpose dan snowball.